Sebanyak 359 orang bakal calon legislatif atau bacalek yang terdiri dari 238 laki-laki dan 121 perempuan ditetapkan masuk dalam daftar calon sementara atau DCS oleh KIP Aceh Barat untuk pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Dari total 461 bacalek yang mendaftar ke KIP, sebanyak 102 orang bacalek dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Sejak diumumkannya DCS bacalek pada tanggal 18 Agustus lalu, saat ini telah masuk dalam tahapan menerima laporan, saran dan masukan dari masyarakat terkait pelanggaran bacalek. Komisioner KIP Aceh Barat Bidang Teknis Penyelenggara, Teguh Novian mengatakan, setelah tahap penerimaan tanggapan dan masukan dari masyarakat serta tahap verifikasi selesai, maka tahap selanjutnya yaitu penetapan daftar calon tetap atau DCT Bacalek pada September mendatang. Selain itu pemirsa, dari 22 partai politik peserta pemilu 2024 mendatang, hanya 20 parpol yang mendaftar di KIP. Namun satu parpol yakni PBB tidak masuk dalam DCS. Sementara dua parpol lainnya yaitu PSI dan Garuda tidak mendaftarkan bacaleknya ke KIP Aceh Barat. DCS ini diumumkan untuk kita dapat tanggapan masyarakat terkait dengan tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan syarat calon. Apabila ada laporan, sudah kita klarifikasi benar, itu tentu saja menjadikan calon anggota bakal calon tersebut menjadikan tidak memenuhi syarat untuk dapat diganti. Pada DCS di Kabupaten Aceh Barat ada sebanyak 359 orang. Itu terdiri dari 238 laki-laki dan 121 perempuan. Saat awal pendaftaran memang ada 22 partai politik yang mendaftarkan calonnya. Hingga sebenarnya ada 3 partai politik yang tidak masuk dalam DCS. Sementara itu Ketua Bawaslu Aceh Barat Aidil Azhar mengatakan pihaknya telah membuka posko pengaduan pemilu baik untuk bacalek maupun partai politik. Namun hingga batas pengaduan berakhir, tidak ada bacalek atau partai politik yang mendatangi Bawaslu untuk membuat laporan, baik secara langsung maupun di aplikasi Sigap Lapor. Memang persiapan untuk menerima sebuah permohonan itu kan harus ada. Di posko itu harus kita siapkan. Setelah penetapan DCS kemarin tanggal 18, kita sudah siap siaga untuk itu. Kami sampai detik ini yang kami ketahui belum ada yang melakukan ataupun mengajukan permohonan sengketa, baik secara mendatangi langsung ke kantor kami maupun di aplikasi SIP. Dari Aceh Barat, Orian Saputra melaporkan untuk Puja TV Aceh.